Berdasarkan survei yang dirilis oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan pada tahun 2014 lalu, serangan jantung masih menjadi nomor 1 dari 10 penyakit mematikan di Indonesia. Penyakit jantung dan pembuluh darah berada di peringkat kedua dari 10 penyebab kematian pada manusia dengan presentase sebesar 12,9%. Penderita penyakit jantung kini tidak hanya menimpa pada usia produktif saja. Berdasar data riset kesehatan dasar tahun 2013, resiko timbulnya penyakit jantung pada anak-anak karena mengonsumsi bumbu penyedap dari jajanan sebanyak 77,3%, lalu pada makanan dan minuman manis sebanyak 53,1%, dan makanan berlemak sebanyak 40,7%. Semua hal tersebut beresiko pada timbulnya penyakit jantung sejak dini. Oleh karena itu, edukasi dalam mencegah peningkatan penyakit jantung di Indonesia terus dilakukan seperti yang dilakukan oleh Yayasan Jantung Indonesia. Ya, kita akan berbicara mengenai jantung. Ini organ yang letaknya adalah di pusat dada kita yang berfungsi untuk menghasilkan oksigen, akan disalurkan ke seluruh tubuh kita, dan juga di sini kata untuk membersihkan tubuh dari hasil metabolisme kita. Nah, orang juga katakan, aduh jantungan deh kalau ngelihat cewek cantik gitu ya. Ada sih istilahnya seperti itu ya. Baiklah. Tapi bagaimana kalau kita untuk mendeteksi, karena memang dikatakan karena bahwa serangan jantung, penyakit jantung koroner khususnya, dan stroke ini merupakan penyebab kematian yang tertinggi atau teratas sampai saat ini. Untuk itu kita sudah menghadirkan ada 2 narasumber kita. Siapa aja, Nas? Ada di sini ada Dr. Daniel Tobing dan juga Pak Sidi. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Tapi sebelum kita nanya-nanya, bagi Anda juga yang ingin bertanya, Anda bisa langsung hubungi kami di 29546188 untuk Anda yang berada di Jabodetabek dan 021-2954-6189 untuk Anda yang berada di luar Jabodetabek. Nah, saya sebenarnya ingin tahu terlebih dahulu gitu, Dr. Daniel. Gimana sih cara kita mendeteksi kalau kita itu sebenarnya ada bakat atau mempunyai keturunan bisa one day kena serangan jantung? Ya, jadi kalau dikatakan tadi ada bakat ya, kita harus melihat bahwa apakah orang tua kita itu memang pernah mengalami serangan jantung atau dia ada penyakit jantung yang biasa kita sebut penyakit jantung koroner. Ya. Jadi kalau ayah kita kurang dari 55 tahun sudah kena penyakit jantung koroner, nah itu pasti bagian besar ada bakat keturunannya. Kalau ibu kita kurang dari 65 tahun, nah itu baru kita bilang ada bakatnya. Tapi kalau di atas usia itu kita anggap sebagai usia yang memang harus kena, jadi udah nggak jadi masalah. Harus gitu. itu dalam arti maksudnya gimana? Jadi sebenarnya begini, penyakit jantung koroner itu kan berlangsung sejak awal, jadi usia muda sampai usia tua. Jadi perjalanannya itu di pembuluh darah itu kan ibarat selang. Selang itu kan ada semacam plak ya, lama-lama timbul. Kalau kita siram tanaman kan lama-kelamaan kan suka ada lumut di selang. Oh iya. Nah itu sama saja. Kalau air kita itu ternyata tidak bersih atau kotor kan cepet ya tertumpuknya lumut dan plak itu. Pembuluh darah juga begitu. Nah jadi semakin usia manusia semakin tua, semakin bertambah, itu pembuluh darah juga semakin ada plak di dalamnya. Nah, oleh karena itu di atas usia 65 itu suatu hal yang bisa terjadi. Tapi pembuluh darah bisa dibersihkan nggak, Dok? Ya, kalau dibilang dibersihkan, mungkin bukan dibersihkan, tapi kita menjaga supaya tidak terjadi plak. Ya, kalau dibersihkan itu biasanya terjadi pada saat serangan. Karena pada saat serangan itu kan dia terjadi sumbatan. Ya, jadi ada pengentalan darah di situ, ada plak di situ. Nah, pada saat itu memang bisa dibersihkan. Maksud saya di sini, mungkin kita sepakat bahwa menjaga hidup sehat, aktivitas fisik, olahraga dan lain sebagainya itu kan merupakan hal-hal yang kita perlu lakukan. Tapi apabila seseorang, maksud saya ini sudah divonis kalau dia sudah beresiko atau pernah terkena penyakit jantung, bisakah dia itu keluar dari resiko itu untuk kemudian benar-benar dia steril dari kemungkinan nanti dipanggilnya dalam keadaan sakit jantung gitu loh, Dok? Ya, baik. Jadi kan seperti tadi ya, kalau misalnya orang tuanya memang ada pernah terkena, berarti risiko ke dia ada. Ya. Namun memang risiko itu ada, tapi misalnya kita anggap risiko itu biasanya terjadi pada usia muda. Ya, kalau orang tua kita misalnya udah kena, kita mungkin akan terkena usianya muda di bawah 55 juga. Tapi kalau kita bisa mencegah dengan pola hidup yang sehat,
ya, jaga makanan, jaga tekanan darah, jaga gula darah, dan olahraga rutin, itu kita mundurkan menjadi barangkali mungkin bisa nggak terkena. Oh, oke. Gitu. Baik. Sama aja itu terjadi pada orang sehat juga yang nggak punya risiko. Kalau kita jaga faktor risikonya benar-benar, bisa juga kita tidak terkena. Oke, nah bicara dengan tentang cara menjaga faktor resiko itu, ternyata Yayasan Jantung Indonesia juga mempunyai beberapa program begitu untuk kemudian bisa langsung diterapkan oleh semua masyarakat Indonesia. Itu seperti apa Pak Sidi programnya sebenarnya? Pembagiannya ada 3 katanya. Ya, jadi sebenarnya Yayasan Jantung secara konsisten itu hampir lebih dari 34 tahun itu mengedukasi masyarakat, mengajak masyarakat untuk berperilaku sehat agar terhindar daripada penyakit jantung dan pembuluh darah. Nah, ada 3 program yang dilaksanakan oleh Yayasan Jantung Indonesia. Yang pertama adalah program promotif. Promotif adalah meningkatkan pengetahuan dan kesadaran kepada masyarakat tentang penyakit jantung dan pembuluh darah dan pencegahannya. Ini dilakukan melalui media elektronik, TV, website, sosialisasi. Dan di dalam melaksanakan edukasi ini selalu dikampanyekan mengenai panca usaha jantung sehat. Panca usaha jantung sehat itu ada akronim SEHAT. S-nya adalah seimbangkan gizi. Seimbangkan gizi. Seimbangkan gizi. Intinya adalah asupan yang masuk ke dalam tubuh itu adalah yang rendah lemak dan banyak serat seperti itu. Kalau 4 sehat 5 sempurna. Yang kedua adalah E. E adalah enyahkan rokok. Pasti harus. Jadi diharapkan kepada masyarakat untuk tidak merokok. Karena merokok ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, tetapi juga remaja dan anak-anak. Kalau hanya Pak? Hanya itu hadapi dan atasi stres. Itu penting Jadi juga. stres itu harus dikelola dengan baik, tidak dihindari, tetapi harus dihadapi, diselesaikan, ya, dengan tersenyum dan gembira begitu. Kemudian itu H ya. A-nya adalah awasi tekanan darah. Jadi kaitannya dengan penjelasan berarti dokter kita tadi. harus punya alat itu ya untuk istilahnya kontrol secara rutin lah. Secara gitu rutin, awasin tekanan darah. Kalau yang T terakhir Pak? Yang T adalah teratur dan terukur berolahraga. Itu pasti Adrian sudah lakukan ya? Aku kan juga rajin. Tapi sebelum kita berlanjut nih Pak Sidi dan juga dokter nih sudah ada yang bergabung bersama kita di sini dari Bandung katanya. Selamat pagi Mbak Dewi. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Apa nih pertanyaannya Mbak? Gini dok, saya mau tanya, kalau misal saya tuh minum kopi deg-degan, jadi kayak degup jantungnya lebih cepat, itu tuh ada, maksudnya tanda kena penyakit jantung atau gimana ya? Oke, Mbak Dewi mungkin pas lagi minum kopi sambil ngelihat wajah saya nggak mungkin? Saya baru ingin pasti nih Adrian ngomong gini. Bercanda. Oke, silakan dok. Itu kenapa kalau orang minum kopi katanya deg-degan jantungnya? Ya, jadi kopi itu kan memang mengandung kafein ya. Kafein secara umum dia memang bersifat meningkatkan denyut jantung. Namun setiap orang itu berbeda responsnya. Jadi ada juga yang minum kopi dia nggak apa-apa, tapi ada juga yang sensitif. Sedikit saja dia mengkonsumsi kopi, dia sudah berdebar cepat. Ya. Jadi kalau ditanya apakah itu memang sakit jantung, ya itu saya kira tidak. Ya. Namun harus hati-hati kalau memang orang tersebut menderita hipertensi. Karena ketika dia ada hipertensi, dia minum kopi, responsnya berdebar, itu tensi akan naik. Ya. Nah, seperti saya sampaikan tadi, nggak semua juga seperti itu ya responsnya. Namun hati-hati kalau ada pasien hipertensi. Namun itu bukan penyakit jantung lah. Oke, jadi jangan khawatir ya Mbak Dewi ya. Tapi mungkin juga sebagai penikmat kopi bisa ada tips nih. Mungkin Anda bisa memilih kopinya yang kopi Arabica 100%, jangan Robusta. Karena kalau yang Robusta itu kandungan kafeinnya memang lebih tinggi. Pak Sidi, ini saya lihat di sini ya ada selebaran ya. Ini Ayo Lompat Tali Jantung Sehat ini. Maksudnya apa nih? Kenapa lompat tali ini?
Ada program apa sih di Ya. Yayasan Jantung mengenai lompatan? Tadi di samping kegiatan promosi juga ada kegiatan preventif. Preventif itu mengajak masyarakat untuk berolahraga. Olahraganya aerobik. Itu dimulai dari anak-anak. Anak-anak. Yang anak-anak itu ada lompat tali jantung sehat. Ya, kemudian anak-anak ini dikembangkan di SD-SD di hampir di seluruh provinsi di Indonesia. Nanti kita sudah kembangkan. Kemudian yang untuk remaja itu disebut klub jantung remaja, didirikan klub jantung remaja. Itu juga hampir di seluruh provinsi kita sudah mendirikan klub-klub jantung remaja. Oke, itu juga ada latihan fisik di Sudah dalamnya ada, ya? ada. Oke. Dan yang terakhir Kemudian yang untuk terakhir dewasa? adalah untuk dewasa adalah klub jantung sehat. Itu sudah lama dikembangkan sejak 34 tahun yang lalu. Jadi sudah hampir klub-klub ini sudah hampir 3.700 klub jantung sehat di seluruh Indonesia. Karena di seluruh Indonesia itu sudah ada cabang-cabang utama daripada klub Yayasan Jantung Indonesia. Baik. Jadi sudah ada seperti itu. Oke, ini semakin menarik perbincangan kita seputar jantung. Tapi jangan kemana-mana karena kami masih akan kembali lagi usai jeda. Anda kembali di Indonesia Morning Show. Ternyata memang perbincangan kita ini sangat seru sampai teman kita juga ingin tahu. Karena dia ingin punya pertanyaan kan, Marisa? Daniel dan juga Pak Siri di sini. Selamat pagi Pak. Selamat Iya, aku pagi. punya pertanyaan. Maaf ya langsung ngerecokin. Gini loh Pak. Jadi saya tuh pengen tahu apa sih sebenarnya gejala dari seseorang kalau misalnya mau terkena serangan jantung. Bukannya mau ya, tapi akan terkena serangan jantung. Karena yang saya dengar kalau masuk angin itu juga bisa menjadi pertanda akan kena serangan jantung. Itu benar nggak sih dokter? Ya, jadi kalau serangan jantung atau gejala bahwa ini kaitan dengan penyakit jantung koroner, itu yang paling sering adalah nyeri di dada. Oke. Ya, dada ini kalau kita tahu ini tulang dada, ini terasa di dalamnya nyeri. Ya. Oke. Nyerinya itu biasanya paling tidak 5 menit sampai 10 menit. Ya. Kalau yang lagi serangan dia bisa lebih dari 20 menit. Gila. Kemudian yang penting adalah dia ada penjalaran bisa ke bahu atau ke lengan kiri. Apa yang dirasa? Nyerinya Oh, nyeri, menjalar, oke. ya. Lalu yang ketiga, dia menjalar itu juga bisa ke leher, ya. Lalu bisa menjalar ke punggung atau nyerinya nyeri di punggung dimulai, itu juga bisa. Dan kadang-kadang sampai ke rahang. Jadi dia datang dengan keluhan sakit gigi, Oke. ya. Diperiksa-periksa nggak ada giginya yang bermasalah, ternyata itu adalah nyeri dada atau nyeri sakit jantung. Dan yang terakhir, yang paling sering adalah dia nyeri ulu hati. Jadi di bawah sini mirip sakit lambung. Oke. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau ditanyakan tadi ada seperti masuk angin dan sebagainya, itu bisa ya, tapi bisa juga tidak sebagai gejala yang mirip dengan sakit jantung. Namun kata kuncinya adalah bedanya dengan nyeri-nyeri yang lain. Kalau sakit jantung, nyeri karena jantung itu biasanya akan bertambah ketika kita ada exercise atau aktivitas. Misalnya kita naik tangga atau kita stres ya, nah itu nyerinya kok bertambah nih. Ya, kalau yang lain nggak ada begitu. Oke. Itu bedanya. Dok, tapi kalau bicara tadi mengenai aktivitas, ini saya juga pernah mendengar kalau olahraga juga bisa menyebabkan seseorang terkena serangan jantung. Padahal kan tadi kita tahu olahraga itu kan merupakan salah satu tindakan preventif ya kan? Ya, betul sekali memang Kenapa itu. tuh, Dok? Ya, karena olahraga itu sifatnya di sini adalah pencetus. Ya, pencetus terjadinya serangan jantung. Pada dasarnya orang yang memang sudah ada masalah dengan jantung atau koroner, dia sebenarnya pada saat itu memang nggak ada keluhan. Tapi ketika dia exercise atau olahraga, itu kan beban buat jantungnya. Dia butuh oksigen lebih banyak dan sebagainya. Ya, pada saat itu jantung nggak sanggup lagi, terjadilah serangan. Nah, oleh karena itu saya sarankan bagi mereka yang memang ingin olahraga, tapi dia usianya katakanlah sudah 40 atau 35 ke atas. Nah, kalau bisa diperiksa dulu apakah memang sudah aman, apakah memang tidak ada masalah dengan jantung atau penyakit hipertensi lainnya. Sehingga olahraganya itu adalah olahraga yang aman. Oke. Begitu. Ya. Baik, terima kasih banyak Dokter Daniel dan juga Pak Sili sudah hari di sini berbincang dengan kita seputar penyakit jantung. Ya, dan Waktunya juga kami sudah mohon habis ya? maaf ya karena waktu kita sangat terbatas. Jadi mungkin Anda yang sudah berusaha menghubungi kami belum bisa akomodir untuk di sini. Tapi kita akan sambung lagi mungkin dalam perbincangan mendatang. Kami harus pamit.
Betul sekali, semua tayangan berita yang kami sajikan hari ini dapat Anda lihat kembali di www.youtube.com/officialnetnews. Jangan lupa untuk selalu sebarkan semangat cinta damai dan Anda juga bisa melihat pemenang capturing moment di @ems_net. Have a great day. Bye-bye. Bye. We're cool for the summer.